Shalom sahabat penyuluh, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan bagaimana kita mengenal Allah. Kita akan memperlakukan seseorang sejauh mana kita mengenal dia. Kalau kita mengenal dia sebagai sahabat, maka kita akan memperlakukan dia sebagai sahabat. Kita tepuk saja kepalanya, ya boleh. Tapi kalau kita mengenal dia sebagai bos, sebagai atasan, maka kita akan hormat kepada dia. Tapi kalau kita kenal sebagai bawahan kita, sebagai pembantu kita, maka kita akan memperlakukan dia seperti itu juga. Sama halnya kepada Allah. Bagaimana kita mengenal Allah, maka kita akan memperlakukan Allah seperti itu juga. Makanya tidak heran kalau orang yang belum mengenal Allah, maka ibadahnya biasa-biasa saja. Bahkan kalau tidak ibadah juga itu menjadi hal yang biasa. Dalam ibadah main-main, itu adalah tergantung bagaimana kita mengenal Allah itu sendiri. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama dikatakan di sana, marilah kita mengenal Tuhan dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh di sana, kata yang dipakai adalah radap. Radap itu adalah berburu. Seorang pemburu tidak akan pulang sebelum ia mendapatkan buruannya. Artinya hari ini Hosea mengajak kita, sampai kita mengenal Allah, kita harus berusaha. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Hosea adalah seorang nabi pada zamannya yang disuruh oleh Tuhan menikah dengan seorang pelacur. Bahkan bukan pelacur biasa. Alkitab mencatat, ketika Hosea mengambil istrinya seorang pelacur, pelacur itu bukan tahu diri. Bukannya dia bertobat, dia menyadari dirinya istri seorang nabi. Tapi justru Alkitab katakan, ia malah pergi melacur lagi. Coba bayangkan dalam saat-saat seperti ini, seorang pendeta atau mungkin seorang ketua sinode menikah dengan seorang pelacur. Bisa kita bayangkan ya bagaimana omongan banyak orang. Karena ya hamba Tuhan itu ya serba salah. Kurus dibilang tidak diberkati. Kalau gemuk, wah itu pendeta tidak pernah puasa gitu ya. Kalau ganti-ganti bajunya, itu persembahan sudah dipakai untuk bergaya. Kalau bajunya itu saja, itu pendeta kita nggak diberkati. Itu serba salah. Apalagi ini, seorang nabi menikah dengan seorang pelacur, itu bukan hal yang biasa. Tapi kita melihat kenapa Hosea mau melakukannya. Karena dia tahu siapa yang menyuruh dia. Dia mengenal Tuhan yang menyuruh dia. Sehingga hari ini dia mengajak kepada kita, marilah kita mengenal Tuhan dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Allah. Mengenal Allah itu bukan hanya sebatas tahu namanya, tahu jasanya, tahu perbuatannya. Bukan hanya sebatas itu. Kata mengenal dalam Alkitab ada 4 kata yang dipakai. Yang pertama itu adalah sunemi. Sunemi itu artinya kita mengenal seseorang dari panca indera kita. Jadi itu seperti iman Thomas. Kalau sebelum saya lihat, maka saya tidak percaya. Gitu. Hanya sebatas panca indera kita. Padahal panca indera kita terbatas. Kalau kita melihat kapal yang jauh, maka kita hanya melihat kapal itu bukan seperti kapal, tapi kita melihatnya seperti titik. Itulah panca indera. Kadang kalau kita merasakan sesuatu, oh ini lembut, ini coklat, padahal kotoran, bisa jadi gitu. Kalau mungkin kita cium, wah ini sepertinya bau sambal terasi, belum tentu bau terasi, mungkin bau kasus kaki. Ya, bisa jadi. Itu kalau sunemi. Yang kedua, itu adalah epistamai. Epistamai itu adalah pengetahuan umum. Karena sesuatu itu sudah pengetahuan umum. Sama halnya seperti siapa presiden Indonesia, itu pengetahuan umum. Itu Jokowi. Kalau kita ke luar negeri, kamu kenal nggak Jokowi? Kenal, itu presiden saya itu. Tapi belum tentu kita mengenal secara pribadi gitu ya. Tapi kita akan bilang mengenal karena itu sudah pengetahuan umum. Kemudian kata yang ketiga itu adalah eido. Eido. Kata ini adalah mengenal Allah karena hanya sebatas pengetahuan. Hanya sebatas karena kita belajar. Biasanya kita anak teologi,
belajar sampai 4 tahun, sampai 5 tahun. Kalau S2 belajar 2 tahun lagi, kalau dokter belajar lagi. Itu bisa jadi hanya sebatas pengetahuan. Jadi, eido itu karena kita belajar. Kata yang keempat yang dipakai itu adalah ginosko. Ginosko itu adalah pengenalan Allah terdalam. Karena apa? Karena ginosko itu adalah pengalaman pribadi. Karena kita sudah belajar, karena kita itu sudah pengetahuan umum, karena itu sudah kita dengar dengan panca indera kita, sudah kita lihat orang-orang berkhotbah, sudah kita lihat mujizat yang dilakukannya. Sehingga kita mengalami sendiri, kita juga punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan ginosko. Jadi pengenalan akan Allah itu bukan hanya sebatas eido, bukan hanya sebatas epistamai, bukan hanya sebatas sunemi, tapi pengenalan Allah yang diinginkan oleh Allah itu adalah ginosko. Bagaimana kita sampai punya pengalaman pribadi. Kata ginosko ini juga dipakai untuk kata bersetubuh. Bagaimana Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, kata yang dipakai juga adalah ginosko. Ternyata ginosko ini sama artinya dengan hubungan suami istri. Karena hubungan suami istri itu adalah hubungan yang dalam. Tidak mungkin orang lain lebih kenal istri kamu. Jangan sampai kita lebih mengenal, oh ini kayaknya parfum tetangga. Sedangkan parfum istri tidak kita tahu, itu bahaya. Kita pasti lebih mengenal pasangan kita. Sampai kepada ngoroknya juga kita kenal ya. Karena ngorok itu juga ada beberapa jenis ya. Kalau orang susah ngoroknya apa? Kata. Kalau orang susah seperti itu. Tapi kalau orang-orang anak-anak Tuhan ngoroknya gimana? Haleluya katanya. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kita lebih mengenal pasangan kita. Apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, kita pasti mengenal dia. Demikianlah hari ini Hosea menginginkan kita ginosko dengan Tuhan. Karena kita ingin supaya kita tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa menjadi yang dia tidak sukai. Sehingga kalau itu kita ketahui, maka kita akan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita bersama untuk ginosko dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang hanya sebatas eido, hanya sebatas epistamai. Kita tahu siapa Tuhan, kita dengar dari banyak hamba-hamba Tuhan, tapi kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita tidak bisa menikmati Tuhan, kita tidak tahu bagaimana rasanya di hadirat Tuhan. Karena kita hanya sebatas eido, hanya sebatas sunemi, hanya sebatas epistamai, tapi kita tidak ginosko dengan Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita semua orang-orang percaya, mari sampai kita kepada ginosko. Hosea juga berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita binasa karena kita tidak mengenal siapa Allah kita. Tapi kita akan memperoleh hidup yang luar biasa kalau kita mengenal siapa